Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube ini lagi. Nah, kita lanjutin nih guys, pembahasan UTUL UGM Bahasa Indonesia di tahun 2018. Nah, ini berarti part 2-nya ya guys. Nah, di part 2 ini kita bahas dari nomor 11 sampai nomor 20. Oke, apakah kalian sudah siap nih untuk lanjut ke pembahasannya? Daripada kebanyakan ngomong, langsung aja kita bahas. Kita mulai bahas nih dari soal nomor 11. Hubungan antara kalimat 2 dan kalimat 3 pada bacaan di atas dapat diperjelas dengan kata penghubung apa? Ketika itu, di samping itu, karena itu, selain itu, selanjutnya. Oke, nih kita lihat dulu nih teksnya. Nomor berapa? Nomor 2 sama 3. Nomor 2 sama 3. Nah, ini. Nomor 2, Indonesia menyadari pembangunan rendah karbon itu sebagai sebuah tren baru. Nomor 3, diupayakan untuk menggenjot ekonomi tidak boleh dipisahkan dari pertumbuhan rendah emisi dan pertumbuhan berkelanjutan. Nah, kira-kira jawabannya apa? Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih pembahasannya. Kalimat 2 itu menyatakan kesadaran tentang tren pembangunan rendah karbon. Sedangkan di kalimat 3 menjelaskan konsekuensi atau tindakan lanjutan dari kesadaran tersebut bahwa pengembangan ekonomi itu harus dipadukan dengan pertumbuhan rendah emisi. Nah, langsung aja nih kita cek opsinya satu persatu. Yang A, ketika itu. Nah, ketika itu dia tuh lebih ke menunjukkan waktu. Maka dari itu ini opsi A nggak sesuai. Kita bisa silang. Ketika itu menunjukkan waktu, jadi nggak sesuai. Yang B, di samping itu. Di samping itu tuh menunjukkan penambahan informasi. Jadi kurang tepat. Kalau yang C, karena itu, nah karena itu dia tuh menunjukkan konsekuensi atau logika. Jadi ini adalah jawaban yang paling tepat ya, opsi yang C, karena itu. Terus kalau yang D, selain itu. Nah selain itu ini kenapa nggak sesuai? Karena dia tuh lebih ke menunjukkan penambahan informasi. Terus kalau yang E, selanjutnya ini dia tuh menunjukkan urutan waktu. Jadi dia nggak sesuai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya, karena itu dia tuh menunjukkan hubungan sebab akibat antara kesadaran di kalimat 2 dan tindakan atau konsekuensi di kalimat 3-nya. Terus dia tuh lebih tepat daripada pilihan yang lain yang hanya menunjukkan penambahan informasi atau urutan waktu. Seperti itu ya guys, opsi yang C. Next kita bahas nih soal nomor 12. Padanan kata serapan efisiensi yang tepat dalam bacaan di atas adalah. Nah, jadi kata efisiensi dalam konteks bacaan itu punya makna. Yang pertama itu penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian arti lainnya dia itu kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang tidak boros atau caranya itu efisien gitu ya. Namanya efisien ya nggak boros gitu. Terus kita cek aja ya langsung opsinya satu persatu. Yang A, ketepatan cara. Jadi ketepatan cara ini dia nggak sesuai karena lebih menekankan pada kecocokan metode. Jadi dia tuh lebih ke metodenya. Dan kurang mencangkup aspek optimalisasi sumber daya. Nah, jadi ini nggak sesuai ya, kita tandain. Terus kalau yang B, berdaya guna. Berdaya guna ini adalah jawaban yang sesuai guys. Jadi jawabannya adalah yang B. Padanan kata serapan efisiensi adalah berdaya guna. Karena si daya ini punya arti kemampuan atau kekuatan. Terus kalau guna dia artinya manfaat atau kegunaan. Jadi sesuai dengan konsep efisiensinya gitu. Terus kalau yang C, kenapa salah si bertepat guna? Karena lebih bermakna tepat manfaat, kurang mencangkup si makna optimalisasinya. Kalau yang D, sesuai guna, ini nggak sesuai karena maknanya tuh lebih ke cocok untuk digunakan ya, dan tidak menekankan aspek penghematan atau optimalisasi. Terus kalau yang E, berhasil guna, ini kenapa salah? Karena maknanya tuh lebih ke memberikan hasil yang bermanfaat dan tidak spesifik pada konsep penghematan kayak gitu. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah opsi yang B. Itu mencangkup makna optimalisasi sumber daya, terus sesuai dengan konteks pembangunan dan berkelanjutan di dalam bacaan ini. Sip lah ya guys. Next guys, bahas soal nomor 13. Kita zoom dulu nih, oke? Nah, pemakaian huruf kapital yang salah terdapat dalam kalimat. Yang ditanya adalah pemakaian huruf kapital yang salah. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, kalian mungkin bisa baca dulu nih teksnya. Oke, udah baca, langsung aja kita cek opsinya satu persatu. Dari opsi yang A, kalimat 1. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam 3 tahun terakhir terus-menerus menggenjot peningkatan jumlah publikasi ilmiah Indonesia. Nah, jadi di kalimat 1 ini, nih ada huruf kapital nih. Di sini yang kementerian ini, terus Riset Teknologi Pendidikan Tinggi,
Terus juga di sini nih guys, di sini Kemenristek Dikti. Nah, jadi ini penggunaan huruf kapitalnya udah sesuai ya guys. Jadi ini bukan jawabannya, si opsi A ini salah, bukan jawabannya. Terus kalau yang B, kalimat 2, hal itu dilakukan melalui berbagai kebijakan demi mendorong para profesor, dosen, dan peneliti. Nah, ini profesor nih, udah kelihatan banget. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah opsi yang B, kalimat 2. Ini pemakaiannya huruf kapitalnya salah. Kita kasih tanda. Nah, oke. Nah, kenapa sih si P ini, profesor ini salah pemakaian huruf kapitalnya? Karena gelar akademik dalam bahasa Indonesia itu hanya dikapitalisasi jika disingkat, misalnya prof kayak gini ya, misalnya prof titik gitu, bukan saat ditulis lengkap kayak gitu guys. Jadi yang benar adalah profesornya ini tidak kapital, karena kan teman-temannya juga ini nggak kapital. Jadi tulisannya kalau misalnya mau dikapitalin, tulisannya kayak gini, disingkat prof. Oke. Nah, kita lanjut ke mana? Kok nomor 3. Kalimat 3 ini publikasi kita baca cepat. Oh, di sini nggak ada huruf kapital gitu ya. Jadi opsi yang nomor 3 ini sudah sesuai. Jadi ini bukan jawabannya yang next, opsi yang D, kalimat 4. Kalimat 4 setelah melampaui Thailand. Di Thailand udah benar penulisannya, karena kan dia nama diri alias dia itu nama negara ya, udah benar. Terus sampai sini lagi, ini Indonesia udah benar juga. Sini. Singapura udah benar. ASEAN ini juga nama diri atau nama apa ya, singkatan gitu loh. Ini Malaysia juga nama negara, jadi sudah sesuai. Oke, jadi opsi yang D ini sudah sangat sesuai ya. Penulisan Thailand, terus Indonesia, Singapura. Nih, mana tadi Singapura? Nih, Singapura sama si ASEAN ini sudah sesuai. Malaysia juga sudah sesuai. Jadi opsi yang D bukan jawabannya. Yang E terakhir 5 berdasarkan data dari Direktorat. Ini sudah sesuai karena dia nama diri. Ini juga udah, ini Indonesia juga udah. Scopus ini dia juga nama diri ya. Jadi sudah sesuai. Terus sini nama diri, nama negara udah sesuai. Berarti jawabannya tepat ya adalah opsi yang B. Yang profesor ini penulisannya salah. Lanjut bahas soal nomor 14. Penulisan kata yang salah terdapat dalam kalimat. Yang ditanya adalah penulisan kata yang salah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian baca dulu nih teksnya. Nah, setelah kita baca si teksnya ini, ada kesalahan yaitu di kalimat 5, terindeks. Ini harusnya S ya, terindeks kayak gitu nih. Bentukan yang benar adalah terindeks menggunakan akhiran S. Kata dasarnya adalah indeks dari bahasa Inggris di mana indeks pakai X. Sehingga bentuk pasifnya harus terindeks pakai S ya. Ingat, penulisan terindeks ini merupakan kesalahan umum karena pengaruh pelafalan tetapi tidak sesuai dengan kaidah penulisan baku. Jadi jawabannya yang mana? Yang E. Next ya, kita bahas soal nomor 15. Penulisan unsur serapan yang salah terdapat dalam kalimat berapa? Oke, kalian bisa baca dulu nih teksnya. Nah, udah diperhatiin? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E, kalimat 5. Ternyata dia tuh jawabannya sama kayak si nomor 14 ini. Nah, kesalahannya ini ada di kata apa? Terindeks ini ya. Harusnya yang bener terindeks. Lagi-lagi pakai S ya. Kalian udah paham ya, terindeks. S gitu ya, harus ada S-nya gitu. Nah, kesalahan ini termasuk dalam kategori apa? Bisa masuk ke kategori penulisan kata serapan asing yang salah, terus kesalahan pembentukan kata berimbuhan, terus kesalahan yang sering terjadi karena pengaruh pelafalan sehari-hari. Udah paham ya? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, kalimat 5. Lagi-lagi gue ingetin yang benar adalah terindeks SS gitu ya. Next, bahas soal nomor 16 nih. Penulisan tanda baca koma yang salah terdapat dalam, tanda baca koma 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Teknologi dan pendidikan tinggi dalam 3 tahun terakhir. Oh, di sini tanda komanya. Nah, tanda koma di sini sudah sesuai karena kan dia sebagai satu kesatuan dan juga perincian ya. Terus nomor 2, hal itu dilakukan. Sini. Nah, ini udah benar di sini tanda komanya karena dia sebagai perincian ya, merincikan ini profesor, dosen dan peneliti. Jadi udah sesuai. Terus nomor 3. Sini publikasi bukan hanya sebagai tugas dan kewajiban semata, melainkan juga menjadi tolak ukur keberhasilan. Nah, di sini juga sudah sesuai. Sebelum melainkan ini ada tanda koma berarti sudah sesuai. Terus nomor 4 nih, setelah melampaui Thailand, sampai akhir tahun 2017 dengan jumlah publikasi ilmiah internasional Indonesia mencapai angka 18.500. Nah, tanda koma di sini dia itu udah sesuai karena dia tuh memisahkan kalimat penjelas satu sama kalimat penjelas lainnya. Nah, pada triwulan pertama tahun 2018 Indonesia berhasil menggeser Singapura sehingga, nah ini dia guys, kesalahannya ada di sini. Sebelum si sehingga ini nggak boleh dikasih tanda koma kayak gini nih.
Koma sebelum sehingga tidak diperlukan karena sehingga ini fungsinya sebagai konjungsi yang menyatakan akibat atau hasil yang langsung mengikuti klausa sebelumnya tanpa jeda. Ingat ya, tanpa jeda. Jadi jawabannya mana? Opsi yang 4. Kalimat 4 di sini salahnya. Sehingga, sebelum sehingga itu nggak perlu tanda koma. Udah paham ya? Lanjut kita bahas nih soal nomor 17. Kalimat 6 dengan kalimat 7 dalam bacaan di atas mempunyai hubungan makna apa? Nah, ini nih kalimat 6 sama kalimat 7. Pengangguran ini juga dapat berdampak kepada perekonomian suatu negara yang disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran. Dampaknya akan membuat produktivitas dan pendapatan masyarakat serta negara akan berkurang sehingga jika terjadi dalam jangka panjang dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan serta dapat pula menyebabkan masalah-masalah sosial lainnya. Nah, ini nih udah gue tulis. Jadi kalimat 6 itu dia tuh menyatakan penyebab tingginya pengangguran dan akibat umum atau dampak pada perekonomian negara gitu. Nah, sedangkan di kalimat 7 dia tuh menjelaskan akibat lebih lanjutnya dari dampak yang disebutkan di kalimat 6, yaitu adanya penurunan produktivitas dan pendapatan, kemiskinan, sama adanya masalah sosial. Jadi, setelah kita pahamin, jawabannya adalah opsi yang C, sebab akibat, kayak gitu ya. Terus kita cek opsi yang lainnya. Yang A, penjelasan. Ini tuh salah ya, karena si kalimat 7 itu bukan sekedar menjelaskan kalimat 6, tetapi menunjukkan akibat lanjutannya. Terus kalau yang B, perturutan ini salah karena nggak ada indikasi urutan waktu atau tahapan gitu ya. Terus yang D, penggunaan ini salah karena nggak relevan ya sama konteks bacaan. Kalau yang E, contoh. Kalimat 7 ini nggak memberikan contoh tetapi lebih mengembangkan dampak lebih lanjut nih. Akibat lebih lanjut. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, sebab akibat. Oke, next kita bahas nih soal nomor 18. Kalimat 5 dengan kalimat 6 dalam bacaan di atas dapat dijadikan satu kalimat dengan kata penghubung apa? Oke, kita baca kalimat 5 sama kalimat 6. Nih. Pengangguran seringkali menjadi sebuah masalah yang menimpa seseorang. Pengangguran ini juga dapat berdampak kepada perekonomian suatu negara yang disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran. Kayak gitu guys. Nah, jadi setelah kita perhatikan, kalimat 5 ini menyatakan pengangguran sebagai masalah individual. Terus di kalimat 6 ini tuh lebih mengembangkan ke dampak makronya atau lebih ke perekonomian negaranya. Nah, hubungannya apa sih? Hubungannya adalah penambahan informasi yang lebih luas kayak gitu. Kira-kira kata penghubung sebagai penambahan informasi yang lebih luas itu yang mana sih? Oke, kita cek satu-satu nih. Yang A, lalu. Nah, lalu ini lebih cocok untuk urutan waktu ya. Jadi ini bukan jawabannya. Urutan waktu. Terus kalau yang B, bahkan. Nah, ini dia guys jawabannya. Bahkan ini adalah jawaban yang paling tepat karena menunjukkan perluasan dampak dari tingkat individual ke tingkat nasionalnya kayak gitu. Pengangguran menjadi masalah yang menimpa seseorang bahkan berdampak pada perekonomian negara kayak gitu ya. Jadi opsi yang B sudah sangat sesuai karena dia menunjukkan perluasan. Kalau yang C sedangkan ini salah karena ini tuh untuk menunjukkan kontras atau pertentangan makna. Terus kalau yang D sementara ini salah ya karena sementara itu fokusnya ke kontras waktu. Jadi nggak relevan. Kalau yang E padahal ini lebih ke kontras lagi-lagi ya. Jadi nggak sesuai. Jadi yang paling tepat yang B bahkan. Next ya, kita bahas soal nomor 19. Nah, dikit lagi udah mau selesai. Perbaikan kalimat yang tepat untuk kalimat 6 dalam bacaan di atas adalah, nih kalimat 6, kalian bisa baca dulu atau kalian pahamin dulu. Nih, nomor 6, pengangguran ini juga dapat berdampak kepada perekonomian suatu negara yang disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran. Nah, jadi kesalahannya di mana sih? Nah, yang pertama itu adanya pengulangan subjek nih. Pengulangan subjek, kata pengangguran ini tuh sebaiknya cukup ditulis pengangguran ya, tanpa ini. Terus adanya redundansi nih, yang disebabkan karena ini tidak perlu ya menggunakan kedua kata disebabkan dan karena. Ini tuh bersamaan ya, jadi cukup salah satunya aja gitu. Kemudian kesalahan berikutnya ini preposisinya kurang tepat. Dampak kepada ini sebaiknya ditulis dampak pada ya. Dampak pada. Oke, jadinya dia tuh lebih baku. Nah, setelah kita perhatikan, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Pengangguran dapat berdampak pada perekonomian suatu negara karena tingginya tingkat pengangguran. Kayak gitu guys. Jawabannya adalah opsi yang E. Opsi E ini adalah perbaikan yang paling tepat karena dia tuh lebih ringkas tapi tanpa kehilangan maknanya gitu. Terus tata bahasanya lebih baku. Preposisi pada ini tuh lebih sesuai gitu loh untuk objeknya non manusia. Kan dia tuh objeknya si perekonomian ini ya. Terus tidak adanya redundan atau pakai karena ini dia juga udah cukup nih. Pakai karena udah cukup, nggak perlu pakai yang disebabkan karena. Jadinya kayak agak efektif gitu loh.
Dan dia juga opsi E ini paling logis, di mana mempertahankan hubungan sebab akibat tanpa adanya pengulangan subjek. Semoga kalian paham sih ya nomor si 19 ini, oke? Oke, last guys, kita udah sampai di nomor terakhir nih, nomor 20. Semangat ya guys buat kalian yang udah besok banget utul UGM-nya. Langsung aja kita bahas. Gabungan yang tepat untuk kalimat 1 dengan kalimat 2 dalam bacaan di atas adalah, kita baca teksnya, kalimat 1, kalimat 2. Pengangguran seringkali dijumpai di sekeliling kita. Banyak orang menyebutkan sebagai tunakarya. Oke, nah jadi si kalimat 1 sama kalimat 2 ini dia nggak punya hubungan sebab akibat, pertentangan, atau urutan waktu. Maka dari itu opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Pengangguran seringkali dijumpai di sekeliling kita dan banyak orang menyebutnya sebagai tunakarya. Nih jawaban yang paling tepat yang A ya. Karena dia tuh tidak memaksakan adanya hubungan logis yang tidak ada gitu ya, seperti sebab akibat atau pertentangan. Terus dia juga sesuai kaidah di mana dan ini, nih dan itu untuk menggabungkan informasi yang setara, dan dia juga lebih natural dalam konteks bacaan kalimat 1 sama kalimat 2. Maka dari itu semoga kalian paham ya di nomor 20 ini. Oke guys, kiranya segitu aja ya pembahasan pada video kali ini di part 2 nomor 11 sampai nomor 20. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya guys. Semoga kalian lolos utul UGM dan masuk di PTN yang kalian inginkan.